Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Morika Lilia, dalam pelajaran IPS kelas 9 semester ganjil, di mana hari ini kita akan belajar tentang materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Ibu harap semuanya bisa menyimak video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Silahkan disimak baik-baik. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Sebelum kita masuk pada materi mari anak-anak kita mulai pembahasan materi kita hari ini. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkungan atau skala. Dalam lingkungan yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota. Sedangkan dalam skala yang luas, perubahan ruang di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan dari pertanian menjadi pemukiman. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan, karena sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi. Banyak juga daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa sekitarnya. Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk desa pindah ke kota. Ada beberapa faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota. Yang pertama, alasan ekonomi, yaitu makin terbatasnya lapangan kerja di desa. Yang kedua yaitu adanya konflik. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, terbentuknya gurun. Dan yang kelima, intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Interaksi keruangan antar desa dan kota di Asia, juga benua lainnya, telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi desa kota adalah sebagai berikut, yaitu pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencarian. Dari yang hanya berorientasi pertanian, perkebunan, atau hanya berladang, kemudian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian tersebut. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian. Karena dengan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju, maka hasil pertanian dapat ditingkatkan. Yang kedua, semakin meningkatnya produk. Dampak yang ketiga yaitu semakin baiknya sarana transportasi antar desa dan kota. Sehingga dengan baiknya sarana dan prasarana transportasi ini bisa memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Yang keempat yaitu masuknya budaya kota ke desa. Budaya kota biasanya masuk ke desa baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Dampak yang kelima yaitu berkembangnya media massa. Berkembangnya media massa membuat warga desa semakin tahu dengan isu-isu politik yang sedang berkembang
dan dengan berita-berita yang dari luar lainnya, ataupun berita-berita yang bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat atau warga desa melalui media massa. Sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat karena semakin tahu tentang isu yang berkembang. Dampak yang terakhir yaitu makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa. Hal ini menyebabkan semakin meningkat pula pendidikan di desa. Jika tadi kita membahas tentang interaksi keruangan bagi desa, sekarang kita akan melihat interaksi keruangan bagi perkotaan dan apa saja dampak dari interaksi keruangan bagi perkotaan. Yang pertama yaitu secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam yang merupakan hasil pertanian dan juga bisa dari hasil tambang. Yang kedua adalah timbulnya kemiskinan di kota, di mana adanya pemukiman kumuh. Penduduk desa yang bekerja di kota, sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan. Ini dampak dari adanya pemukiman kumuh di daerah perkotaan. Yang terakhir yaitu kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Pengaruh interaksi keruangan bisa terjadi antar negara dan antar benua. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun pengaruh tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara, sehingga terjadilah kerjasama antar negara dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan akan diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia sehingga kita bisa bertemu langsung dengan para wisatawan asing tersebut. Yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi transportasi mendukung terjadinya interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budaya secara fisik. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda budayanya, kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya. Atau contoh lainnya kita bisa melihat pada makanan Cina yang telah lama banyak ditiru dan sangat mempengaruhi masyarakat di negara lainnya. Pengaruh yang keempat yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik di suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lainnya. Sebagai contoh,
Pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga sering melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina. Pengaruh yang terakhir yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Ibu harap dengan menyaksikan video pembelajaran ini, semua bisa paham terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.